Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah rahimakumullah, marilah bersama-sama kita panjatkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Subuh hari yang berbahagia ini Allah masih berkenan memberikan kesadaran, memberikan kekuatan untuk tetap untuk istiqomah di dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa aslahtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa yassartaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin, saya pagi hari ini merasa berbahagia sekali karena bisa bersoa, bermuwajah dengan jenengan semuanya. Saya lihat ada bapak-bapak yang biasanya di Masjid Ayani, juga bapak-bapak yang biasanya di Masjid Al-Hidayah Jemur Handayani, dan bapak-bapak yang lainnya. Saya malah disyuting dengan dua kamera ini ya. Baik, bicara tentang salafisme adalah bicara tentang satu keinginan luhur yang memang menarik serta eksotik ya, begitu ya. Karena kembali kepada keaslian, kembali kepada masa-masa awal atau masa-masa kejayaan seringkali membuat orang terpesona dan membuat orang terkesima tanpa pernah berpikir apa dampak-dampak atau ekses yang harus diselesaikan di balik sebuah gerakan yang tadi dikatakan kembali kepada masa awal, kembali kepada keaslian, kembali kepada originalitas dan lain sebagainya. Nah, kata-kata salaf ya tentu saja memiliki makna sesuatu yang telah lewat ya, sesuatu yang sudah lama kita tinggalkan. Makanya dalam ayat Al-Quran banyak kata-kata illa ma qad salaf, illa ma qad salaf, kecuali sesuatu yang sudah lewat, kecuali sesuatu yang sudah lewat ya. Lawannya adalah khalaf ya, khalaf itu adalah sesuatu yang belakangan atau sesuatu yang datangnya pada babakan akhir kehidupan. Nah, hadirin, ya tentu saja itu secara lughawi atau secara etimologi. Secara istilahi salafisme atau dakwah salafiyah adalah mengajak masyarakat untuk kembali kepada ajaran-ajaran yang orisinil, kembali kepada
ajaran-ajaran yang masih asli. Setelah dilihat, setelah diperhatikan bahwa ajaran yang selama ini berjalan itu sudah kehilangan originalitasnya, sudah kehilangan keasliannya. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salafisme atau dakwah salafiyah itu memang menarik dan akan memperoleh banyak simpati kepada orang-orang yang ingin bernostalgia kepada, katakanlah dalam hal ini adalah kejayaan Islam. Sebuah era di mana agama itu menjadi spirit, di mana agama itu menjadi ruh dari sebuah kejayaan, dari sebuah kedahsyatan. Dan ingin kami sampaikan bahwa sumber kejayaan atau yang disebut sebagai masdarul izzil muslimin, sumber kejayaan umat Islam itu adalah tauhid, ya. Seperti yang dinyatakan oleh para peneliti misalnya, bukankah masyarakat Arab itu adalah masyarakat yang sederhana, masyarakat yang jauh dari peradaban, ya. Masyarakat yang sama sekali tidak diperhitungkan dalam percaturan politik internasional pada zaman itu. Tapi kemudian tiba-tiba saja mereka memacu kudanya ke arah utara, itu meluluh lantakkan kekuasaan Romawi dan Persia. Sehingga pertanyaannya adalah, apa sih formula yang disuntikkan oleh seseorang yang bernama Muhammad kepada masyarakat yang sederhana itu, masyarakat yang kesehariannya adalah gembalakan unta, masyarakat yang tinggalnya adalah di dalam cekungan gua-gua, itu tiba-tiba saja menjadi tolak ukur peradaban dunia. Itu masih misteri. Apa sih yang disuntikkan atau formula yang disuntikkan oleh seseorang yang bernama Muhammad kepada masyarakatnya atau masyarakat Arab yang waktu itu didakwai oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu jawabannya adalah tauhid, ya. Tauhid yang tadi kami katakan sebagai sumber masdarul izzil muslimin atau sumber kejayaan masyarakat muslim pada waktu itu, karena memang tauhid merubah segalanya. Tauhid bukan saja seperti yang dipelajari orang di dalam ilmu kalam tentang menghafal sifat-sifat Allah, menghafal asmaul husna, terus kemudian orang mengajarkan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Bukan tauhid seperti itu, karena pada zaman Nabi sistematika ilmu kalam itu tentu saja belum dikarang orang, belum disusun orang. Tapi tauhid yang dimaksudkan adalah sebuah keyakinan yang meresap di dalam jiwa bahwa Allahu ghayatuna, ya. Allah lah tujuan daripada kehidupan kita ini. Sehingga masyarakat Arab yang waktu itu inferior, rendah diri ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa besar yang memiliki peradaban tinggi, itu menjadi sangat pede dengan ajaran yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia tidak lagi dalam posisi seperti itu. Fa innal izzata lillahi jami'a, karena ketinggian dan keluhuran itu adalah milik Allah semata. Sehingga betapapun tinggi atau setinggi apapun tingkat peradaban suatu bangsa, semakmur apapun ya tingkat kekayaan suatu bangsa, kalau mereka di luar lingkaran tauhid, maka mereka rendah. Dan oleh karena rendah, tidak ada alasan
untuk takut kepada mereka, apalagi sekadar merasa inferior, merasa minder di hadapan mereka. Inilah yang membuat kaum muslimin generasi awal kemudian meraih sebuah kejayaan, kemenangan yang gemilang, walaupun tentu saja itu melewati sebuah proses perjuangan yang luar biasa. Tentu bagi musuh-musuh Islam waktu itu adalah sangat kesulitan untuk menghadapi suatu masyarakat yang kematian adalah puncak dari kehormatan, yang kemudian dikatakan sebagai syahid. Bagaimana orang tidak gentar ya, berperang melawan sekelompok masyarakat yang kematian disebut sebagai puncak kehormatan atau yang disebut sebagai syahid tadi. Nah hadirin, dalam perkembangannya Islam yang semula hanya di Jazirah Arab itu menyebar ke berbagai penjuru dunia, ya termasuk yang ada di negara kita ini. Nah, negara-negara yang kemudian menjadi medan atau lapangan dakwah dari agama Islam ini tentu bukanlah sebuah tempat yang nihil nilai. Mereka tentu sudah memiliki peradaban, mereka tentu sudah memiliki kebudayaan, adat istiadat dan lain sebagainya. Kemudian lembaga-lembaga yang ada itu diislamkan. Ada proses islamisasi masyarakat, bukan saja dari sisi akidahnya tapi juga dari sisi peradaban, kebudayaan dan seterusnya. Walaupun itu adalah hal yang tidak mudah. Misalnya perpindahan keyakinan dari keraton Majapahit yang Hinduisme kepada kerajaan Demak ya yang Islam, itu bukan serta-merta perempuan-perempuan keraton yang dulunya pakai kemben kemudian tiba-tiba saja pakai jilbab, itu ya enggak. Karena di dalam kerajaan Mataram Islam misalnya, walaupun rajanya bergelar sultan dan menghadiri sholat Jumat pada setiap hari Jumat, itu ya tetap saja peradaban kebudayaan yang ada di keraton itu seperti pada masa-masa yang sebelumnya ya. Mungkin saya terlalu jauh dari sini ya. Nah kemudian ada usaha-usaha untuk bagaimana caranya Islam yang sudah sangat tua usianya itu, dan kemudian di tengah-tengah masyarakat terjadi praktek-praktek keagamaan yang kalau diukur dengan standar-standar agama Islam awal itu sudah mengalami satu proses penyimpangan, baik skala kecil atau bahkan skala besar. Muncullah orang-orang yang memiliki pedulian, orang-orang yang memiliki spirit untuk kembali kepada Islam awal, untuk kembali kepada Islam zaman salaf, Islam zaman Nabi, zaman sahabat dan zaman generasi tabi'in. Alhamdulillah. Misalnya ada seorang tokoh yang namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah seorang alim besar pada zamannya dan menghasilkan satu karya yang sangat banyak. Ibnu Taimiyah seorang ulama yang amat produktif dan menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu keagamaan. Hanya saja karena ia tidak lakukan di tempat-tempat yang strategis, misalnya seperti di Hijaz, yakni Makkah, Madinah dan sekitarnya, sehingga gaung yang dari gerakan yang ia lakukan yakni oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi tidak menyebar ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat ya. Sampai pada generasi-generasi berikutnya muncullah seorang tokoh yang disebut dengan Muhammad
bin Abdul Wahhab dengan gerakan Wahabisme ya. Muhammad bin Abdul Wahhab lahir di sebuah daerah terpencil namanya Uyainah di wilayah Najd. Wilayah Najd itu adalah bagian Arabia yang sisi ke timur ya. Kalau sekarang ya daerah Riyadh, daerah Kuwait itu adalah wilayah Najd. Itu menurut peta Arabia lama. Kalau Mekah dan sekitarnya itu namanya wilayah Hijaz. Lahir dari keluarga ulama terkemuka. Muhammad bin Abdul Wahhab seorang sarjana agama yang berbakat. Ia belajar fikih mazhab Hambali di kampung halamannya, kemudian melanjutkan pelajaran agama itu di kota Madinah. Selama bertahun-tahun, sekitar 4 tahun ia melanglang buana mengunjungi negeri-negeri Islam. Walaupun tanah kelahirannya di sebuah tempat terpencil di Najd. Ia mengunjungi Basra, ia mengunjungi Baghdad, ia mengunjungi Kurdistan, mengunjungi Hamadan, Isfahan, bahkan mengunjungi Qum, kota suci atau kota yang dianggap suci oleh masyarakat Islam Syiah di Iran. Di Hamadan ia belajar falsafah Israqiyah dan tasawuf, menunjukkan dia memiliki wawasan yang luas. Bahkan pada akhirnya ia pulang dan menyendiri selama 8 bulan. Selama itu pula ia tidak mau ditemui oleh siapapun, sampai kemudian ia tampil di hadapan publik menyampaikan dakwahnya yang baru. Itulah yang kemudian disebut sebagai dakwah Wahabisme atau gerakan Salafiyah. Hasil perenungannya selama bertahun-tahun, ia berkesimpulan bahwa kemunduran serta kelemahan kaum muslimin waktu itu, padahal dulunya pernah memimpin dunia, serta kejatuhan martabatnya disebabkan oleh rusaknya tauhid. Yang kedua, tauhid yang merupakan pilar utama dan sumber kejayaan agama Islam yang telah menyatu padat dalam kalimat la ilaha illallah, tidak murni lagi, sudah memperoleh penafsiran, memperoleh interpretasi yang sedemikian biasnya. Berikutnya, tauhid telah terkontaminasi oleh TBC yang kita katakan sebagai tahayyul bid'ah khurafat atau praktek-praktek yang tidak bersumber dari agama Islam itu sendiri, tapi bersumber dari keyakinan lain. Masyarakat tidak lagi menghargai peran para ulama, orang-orang soleh yang sejatinya mereka adalah marja' atau tempat kembalinya persoalan-persoalan agama. Mereka yang menguasai Al-Quran, mereka yang menguasai As-Sunnah. Masyarakat tidak menghadiri majelis-majelis para ulama dan tidak menjadikan mereka yang saya katakan tadi sebagai marja. Justru sebaliknya, masyarakat lebih memuja para masyayikh atau orang-orang yang mereka anggap sebagai orang suci, dan lebih menghargai pemimpin thariqat yang pada umumnya menjual jimat kepada masyarakat. Justru itu yang kemudian memperoleh penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Mereka menamakan kelompoknya, yakni gerakan Wahabisme itu, sebagai kelompok muwahhidun, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Nama Wahabi sebenarnya itu bersumber dari orang-orang yang tidak sependapat dengan dakwah yang dia lakukan, dan kemudian diteruskan oleh para orientalis, sehingga dalam literatur barat seringkali dakwah Salafiyah Muhammad bin Abdul Wahhab ini identik dengan kata-kata gerakan Wahabisme, merujuk kepada namanya yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab.
Menurut gerakan ini pemimpin umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan siapa saja yang memiliki kelengkapan ilmu berhak untuk berijtihad, bahkan harus berijtihad untuk menggaungkan sebuah semangat baru bahwa pintu ijtihad tidak boleh ditutup dan harus dibuka selamanya. Mengunci pintu ijtihad adalah malapetaka, membuat umat menjadi jumud dan beku dalam mencari pegangan. Umat akan berputar-putar sekitar kitab atau fatwa dari orang-orang yang taklid seperti dirinya, sehingga tadi kami katakan bahwa ajaran-ajaran agama yang orisinil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak lagi ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Jadi gerakan pokok dalam dakwah Wahabi atau gerakan Salafiyah yang diusungnya adalah tauhid dalam akidah, yaitu akidah harus disterilkan dari berbagai anasir syirik, dan tauhid dalam syariah yaitu tidak ada sumber hukum kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dengan demikian maka dakwah Wahabi merupakan maklumat perang ya, dalam tanda kutip terhadap TBC tadi itu ya, tahayul bid'ah dan khurafat. Sehingga dalam dakwah Wahabi tidak ada lagi hal-hal dan tidak boleh ada di tengah-tengah masyarakat yang menurut pemahaman mereka itu sebuah penyimpangan, yang karena itu memang menjadi pusaran kegiatan keagamaan. Pusaran kegiatan keagamaan tidak lagi berpusat di masjid, tapi pusaran kegiatan keagamaan berada di kuburan-kuburan yang dikeramatkan itu. Nah, sehingga tidak ada lagi orang membaca kitab Maulid Nabi, tidak ada lagi orang zikir keras-keras apalagi dilakukan, tidak ada lagi ziarah kuburan para wali, apalagi berteriak memanggil-manggil nama wali saat terkena musibah. Itu dulu khas ajaran Thariqat ya. Orang-orang Thariqat Qadiriyah itu akan mengatakan atau Thariqat Samaniyah itu mereka dalam keadaan terkena musibah, dia tidak akan berteriak memanggil nama Allah, berarti akan mengatakan ya Saman, ya Syekh Abdul Qadir, memanggil nama-nama orang yang disucikan oleh mereka. Itu tidak beda dengan orang-orang Syiah itu, kalau memperoleh musibah yang mereka teriakkan itu bukan Allahu Akbar atau yang lainnya, yang mereka teriakkan adalah ya Husain. Ya seperti itu ya. Saya pernah baca artikel tentang asal usul kata-kata bullshit. Kan orang Betawi itu suka mengucapkan kata-kata bullshit, walaupun kadang-kadang dalam konteks apa ya, dalam konteks negatif. Menurut artikel itu kata-kata bullshit berasal dari Abu Sa'id, kemudian disingkat menjadi bullshit, Abu Sa'id, dari kata-kata Abu Sa'id. Jadi dulunya ya, karena artikel itu diakhiri wallahu alam benar dan salahnya. Dulunya ada kuburan dikeramatkan. Nah, kuburan itu adalah dikuburkan di situ orang soleh yang namanya Abu Sa'id. Sehingga kalau ada orang kesandung atau ada orang terkena musibah, kalau ada orang merasa takut, mereka akan menyebut nama orang yang di kuburan itu, nama Abu Sa'id. Tapi karena lama-lama Abu Sa'id itu kemudian menjadi buset. Dan itu dipahami oleh masyarakat sebagai satu kata-kata yang mengandung kesyirikan. Sehingga kalau ada orang
dikit-dikit bilang busyut itu diperingatkan oleh orang tua supaya tidak mengucapkan kata-kata itu, karena kata-kata itu adalah kata-kata tidak baik. Ya tadi itu benar salahnya wallahu a'lam. Taib. Tidak ada lagi pemujaan pada masyayikh dan orang-orang yang menjual jimat kepada masyarakat, karena semua itu adalah perbuatan sia-sia yang la yanfa'u wa la yadurru, tidak bisa memberi manfaat atau menimbulkan bahaya bagi manusia. Bersama tokoh politik yang bernama Amir Muhammad bin Saud, ia mengikat perjanjian untuk mempertahankan agama yang benar dan menentang TBC. Maka ketika Amir Muhammad bin Saud ini berhasil menguasai wilayah Arabia, corak keagamaan yang dipraktekkan di situ adalah corak keagamaan sebagaimana yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sejak itulah Saudi Arabia itu menjadi sebuah negara Wahabi dengan sejarah panjang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, secara historis atau yang terjadi dalam gerakannya menjadi sebuah gerakan salafisme atau purifikasi yang kaku, memotret kehidupan pada zaman salaf untuk diletakkan dalam kekinian hidup manusia. Ini yang kemudian berbahaya itu. Spirit kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah itu merupakan spirit yang luar biasa luhurnya, karena kita kembali kepada originalitas ajaran agama. Itu yang disebut sebagai purifikasi. Tetapi terkait how to interpret it, bagaimana memahami sumber-sumber agama itu adalah persoalan tersendiri. Jika kemudian memotret kehidupan yang terjadi pada zaman salaf untuk kekinian hidup kita, yaitu tentu sebuah persoalan tersendiri. Makanya ada satu tempat yang katanya mencoba membangun masjid seperti masjid pada zaman Nabi, yang tidak ada karpetnya, apalagi tekelnya, apalagi pilar-pilar dari beton dan seterusnya, karena mencoba merekonstruksi Masjid Nabawi dan kemudian didirikan pada saat sekarang ini, sehingga masjid itu beralaskan tanah ya. Seperti lagunya Ahmad Albar. Dan nanti kita tahu itu dalam konteks kebudayaan juga menjadi luar biasa kakunya. Misalnya pada saat perang Uhud Nabi itu terluka. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari, pada saat perang Uhud Nabi terluka, wajahnya berdarah, gigi seri paling bawah, yang bagian bawah itu tanggal, topi besi yang digunakan itu terbelah. Kemudian Ali bin Abi Thalib memapah Nabi, dan putri Nabi yang bernama Fatimah itu menghentikan pendarahan yang ada di wajah beliau. Tapi tidak semakin berhenti itu darah, akhirnya Fatimah itu membakar tikar, dan abunya itu dipakai untuk menghentikan pendarahan yang ada di wajah Nabi, baru kemudian darahnya menjadi berhenti. Itu kemudian disimpulkan termasuk sunnah adalah menghentikan pendarahan menggunakan abu yang dibakar dari tikar. Apa? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sakit sebagai manusia dan pernah berikhtiar mengobati sakitnya itu dengan berbekam atau hijamah. Nah, kemudian disimpulkan bahwa hijamah itu adalah sunnah. Sementara pergi ke dokter minum Dekolgen, minum Bodrek itu tidak sunnah.
Padahal hijamah hanyalah satu metode terapi kuno yang waktu itu tidak saja digunakan oleh Nabi, tapi digunakan oleh semua orang. Bahwa orang dengan hijamah kemudian cocok, ya tidak apa-apa. Tapi bukan berarti kemudian pengobatan-pengobatan yang lainnya itu tidak sunnah, ya tidak begitu. Ya kan tutup semua fakultas kedokteran nanti kan pakai hijamah semua. Sebenarnya yang harus digali adalah spirit dari praktek Nabi itu, bahwa Nabi kalau sakit berobat dengan cara-cara yang rasional, menggunakan teknologi pengobatan yang canggih di zamannya. Lah kalau kita sakit sekarang, ya apa sih teknologi yang canggih? Lah itulah yang kita pakai. Kalau jenengan sakit gigi, untungnya gerowak kemudian dihijamah, terus apa kemudian langsung buntu begitu? Ya harus diambil giginya diganti dengan gigi palsu seperti gigi saya ini. Makanya kalau saya nyokot saat itu tidak kuat karena giginya itu sudah tidak orisinil. Ya, paling dikelamuti bumbu netok, alhamdulillah. Kecuali sate tahu, ya sate tahu kan tidak ada tulangnya. Baik, melaksanakan ajaran-ajarannya dengan kekerasan, terutama saat menguasai kota Mekah dan Madinah. Walaupun itu juga ada manfaatnya juga. Jadi hadirin, dulu di makam Ma'la yang ada di Mekah, makam Baqi yang ada di Madinah, itu ada cungkup-cungkup ya, kuburan sahabat-sahabat Nabi. Dan orang memuja, seperti tadi yang saya katakan, pusaran kegiatan keagamaan itu tidak lagi di masjid tapi di kuburan. Begitu dakwah Wahabiyah menguasai Mekah dan Madinah, itu kejeng cungkup dibongkar semua. Sehingga kalau sekarang jenengan tanya ya kepada polisi yang ada di sana, di Madinah misalnya, mana kuburannya Utsman bin Affan, katanya kan dikuburkan di Baqi. Mana kuburannya Aisyah, katanya kan dikuburkan di Baqi. Mereka akan menjawab dengan jawaban yang sebenarnya sama sedikit marah gitu. Tidak ada ya, yang pokoknya ada di sini lah pokoknya. Dan itu ekstrem sekali sampai pada satu saat di mana atau satu giliran di mana kuburan Nabi harus dihancurkan juga, karena kuburan Nabi dianggap sebagai sumber kesyirikan. Orang-orang pada memuja, orang-orang pada mengkeramatkan. Nah ini yang saya katakan tadi, tidak menghargai kebudayaan. Bayangkan seandainya waktu itu kuburan Nabi dibongkar dan jasadnya disembunyikan di sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Apa kira-kira tidak ada tuduhan, benarkah Muhammad itu tokoh historis yang pernah lahir di atas panggung dunia? Kalau benar, di mana kuburannya? Kan orang begitu. Sehingga seorang tokoh sekuler ya, yang memimpin Turki modern waktu itu, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, karena kekhilafan Turki sudah tumbang, itu mengatakan, kalau Raja Arab membiarkan kuburan Nabi dibongkar, pada detik yang sama Republik Turki sekuler mengumumkan perang. Jadi sejelek-jelek Mustafa Kemal Atatürk itu masih memiliki jasa karena ia mengancam orang Arab yang akan membongkar kuburan Nabi. Sehingga kuburan Nabi eksis sampai sekarang walaupun dengan penjagaan ketat ya. Konon katanya pagarnya itu berlapis 7. Kalau jenengan nginceng, oh saya bisa melihat kuburan Nabi, oh enggak, itu pagar yang ke-6. Ini kalau biasanya kan orang, apalagi orang Jawa kan gak kenean. Jawa Pakistan itu melewati kuburan Nabi terus kemudian melakukan kegiatan-kegiatan ritual gitu, langsung haram itu disuruh. Lagian ngirim peti karena itu kan antri sekali. Mantap kopinya Pak Mentari ini ya. Cuma kopi itu kan
Garai bisa ini ngomongnya lama nanti kalau jenengan kuatin. Tapi Sayyid Jamaluddin Al-Afghani pernah mengharamkan kopi, tapi tidak ada hubungannya dengan fikih. Dia mengharamkan kopi untuk memutus monopoli Inggris atas komoditas kopi yang ada di India. Istilahnya sekarang ya haram-haram dari boikotnya, boikot KFC misalnya itu, boikot McD ya, itu semacam itu. Bukan soal yang dijual itu haram, bukan, tapi soal politiknya. Dakwah Wahabisme tidak membangkitkan kehidupan intelektual dan tidak berusaha meningkatkannya kecuali dalam pelajaran agama. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan bayani. Ini yang kemudian menghasilkan apa namanya, model-model pemikiran seperti yang kami sampaikan. Kalau kita merujuk kepada buku-buku agama, ya sekarang lah yang diterbitkan di Saudi Arabia itu jauh berbeda dengan buku-buku agama yang diterbitkan di Mesir, apalagi di Iran. Di Iran misalnya, karena dialektika filsafat berjalan dengan baik, maka buku-buku itu sedemikian kuatnya muatan filsafat yang ada di dalamnya. Misalnya, kenapa sih kita harus menghidupkan ekonomi Islam? Itu kan harus ada kajian kepada ekonomi sosialisme dan ekonomi kapitalisme. Kita kaji, kita gali, kita tunjukkan kelemahan-kelemahannya, dan kemudian kita tunjukkan keunggulan Islam sebagai penggantinya. Jadi buku agama tidak sekedar tuntunan ibadah haji, tidak sekedar tuntunan puasa Ramadan, tidak sekedar tuntunan sholat tarawih dan lain sebagainya. Tidak melihat masalah-masalah kebudayaan, agama menjadi tidak membumi, tidak bisa menjadi solusi problem kekinian manusia. Standar etik pun dikembalikan kepada kehidupan sederhana di Arabia. Nah, ini menjadi persoalan, karena standar etik itu tetap mengacu kepada yang kita sebut sebagai kearifan lokal. Tidak bisa dihindari bahwa orang bilang lain lubuk lain belalang, lain ladang lain belalang, itu ya, lain lubuk lain ikannya. Sehingga praktek-praktek apa namanya, etika yang berbasis pada kearifan lokal itu dikatakan sebagai bagian dari penyimpangan. Padahal masalah akhlak itu adalah tidak bisa didasarkan pada yang disebut sebagai dalil tafsili, dalil rinci, tapi cukup pada dalil ijmali, dalil global. Jadi kan saya tanya, cium tangan orang tua itu ada dalilnya apa tidak? Cium tangan orang tua itu ada dalilnya apa tidak? Cium tangan guru ada dalilnya apa tidak? Karena bagian dari etika. Kalau yang ditanya adalah dalil tafsiri yang seperti itu, ya tidak ada. Karena tidak ada makanya tidak perlu. Karena tidak ada makanya bid'ah. Kalau dilakukan terus masuk neraka. Itu seperti itu. Perkembangan berikutnya seperti itu. Maksudnya gara-gara cium tangan orang tua mau bener. Padahal itu bisa disandarkan, dicantolkan pada perintah agama yang namanya birrul walidain, berbakti pada orang tua. Yang salah satu wujudnya di sini, di tempat ini adalah kalau salaman dengan orang tua dicium tangannya. Itu adalah bagian dari birrul walidain. Karena tidak ada dalilnya, nun sewu. Kalau ada, oh ya nggak bisa ini ya.
Kalau jenengan duduk-duduk di situ, kemudian saya berjalan sambil nangak begini di depan jenengan yang duduk-duduk, kira-kira sopan apa tidak? Emang kan tidak sopan. Gak tahu sekolah paling ala iki. Mosok ana wong tua longgo malah aku ambek ndangak. Seharusnya sedikit membungkukkan badan. Nah, sedikit membungkukkan badan itu tidak ada dalilnya. Golek ono lek gak percaya ono dalil liwat ngarepe wong sing longgo terus ambek sedikit membungkukkan badan. Ndak ada. Karena ndak ada bid'ah. Karena bid'ah masuk neraka. Gara-gara sedikit membungkukkan badan pun neraka. Cek kejem. Ya tentu tidak begitu. Kan ada sabda Nabi yang mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, berakhlaklah kepada semua orang dengan akhlak yang sebaik-baiknya. Lah praktek dari khuluqin hasanin di tempat ini adalah kalau berjalan di depan orang yang duduk-duduk begitu sedikit membungkukkan badan. Nanti jenengan bisa tahu kenapa ada orang seperti ini, karena ada orang seperti itu karena punya pemahaman seperti itu. Negeri Islam yang masih mentolerir TBC adalah bukan negeri Islam, melainkan negeri jihad. Karena dia bukan negeri Islam melainkan negeri jihad, maka terhadap mereka diterapkan al-wala wal barok. Al-wala itu yang konco dewe, yang bolo dewe dicintai dan dirangkul. Al-barok itu yang bukan kelompok kita itu harus dihindari dan dibenci, walaupun sesama ahlul kiblah. Kalau masih mentolerir TBC, maka kalau ketemu sesama temennya itu dirangkul, bahkan niru orang Arab mu'anakoh itu cipiki-cipika. Tapi kalau ketemu yang bukan kelompoknya itu menuntut saja, karena itu adalah ajaran. Wajib cemberut kepada orang yang bukan bagian dari kelompok kita. Nanti lama-lama menjadi sopo siro sopo ingsun itu. Kelompok sana adalah kelompok kafirin ahlun nar, kelompok kami adalah kelompok Islam yang ahlul jannah, dan surga Tuhan tidak terlalu luas. Pakaian sing buswarga nanti uyil-uyilan. Itu dulu termasuk kelompok-kelompok ini muncul dalam satu organisasi namanya Islam Jamaah, itu begitu. Jadi saya punya teman seorang nakes ya. Bukan nakes ya, bergerak di bidang bisnis farmasi. Dulu ya sekian puluh tahun yang lalu, mungkin 40 tahun yang lalu. Nah, ia memang sejak kecil ya tidak belajar agama. Ketika dia sudah dewasa ya sudah jadi ini, kemudian belajar agama, terus tanya teman-temannya yang dokter, teman-temannya kuliah-kuliahnya itu, akhirnya diarahkan ke sebuah pengajian kelompok tertentu. Nggak tahu tiba-tiba saja di rumah sakit itu didatangi orang, dirangkul, alhamdulillah penduduk surga sekarang sudah bertambah. Ya yang saya ceritakan itu. Jadi ketika ketemu, alhamdulillah penduduk surga sekarang sudah bertambah. Ya, bayangkan itu intoleran. Al-wala wal barok memunculkan sifat fanatisme berlebihan pada guru, kehilangan kemerdekaan berpikir dan daya kritis. Ini bahaya. Fanatisme berlebihan pada guru. Ada pengajian di Masjid Al-Badar, sama saya sing ngisi, alah Pak Samsudin Ustadz Subhat itu.
tidak ada yang datang. Ini berbahaya itu, karena menutup diri dari sumber kebenaran yang jumlahnya tidak terbatas. Al-hikmatu, kata Nabi, dholatul mu'mini fakhuduhu aynama wajadtumuhu. Hikmah itu barang berharga milik orang beriman yang hilang, ambillah di mana saja ia berada. Karena fanatisme berlebihan pada guru, tolak ukur kebenaran pada akhirnya bukan kepada dalil, tapi kepada person tertentu. Pokoknya yang ngomong Abah Muntari mesti bener. Nah, itu kan sudah tidak lagi. Itu efek dari fanatisme pada guru. Guru dihormati ya, tapi bukan berarti kemudian guru itu memiliki kebenaran yang tak terbantahkan. Banyak antara murid dan guru kemudian beda pendapat, dan dua-duanya muncul sebagai tokoh panutan, tidak sedikit, banyak. Makanya di Muhammadiyah ya tetap Muhammadiyah, sebagaimana yang terdapat di dalam ADART, bukan Dahlaniyah sebagai tokoh yang mendirikan, tokoh yang melahirkan. Karena kehidupannya sudah memiliki era yang berbeda. Akhlak Islam hanya ditujukan kepada sesama kelompok. Bahkan salam tidak mau. Kalau ketemu di jalan yang bukan kelompoknya tidak mau salam. Apalagi menjadi makmum. Apa imame? Oh, tidak mau dia. Gak sah. Tidak bisa menciptakan budaya alternatif untuk kehangatan beragama. Nah, kan manusia itu butuh kehangatan beragama. Muhammadiyah misalnya itu menurut saya kreatif, memunculkan budaya-budaya agama dan pada akhirnya diikuti oleh masyarakat. Walaupun di dalam budaya agama itu unsur purifikasi tetap jalan. Katakanlah yang pertama kali mengadakan sholat Id di lapangan kan Muhammadiyah, itu sebelum merdeka dulu, dan dianggap sebagai hal yang aneh, dianggap sebagai hal yang meresahkan masyarakat. Tapi pada perkembangannya kan yang melaksanakan sholat Id di lapangan bukan Muhammadiyah saja, juga banyak kelompok-kelompok yang lainnya. Apalagi ceramah agama saat tarawih itu jelas tidak ada pada zaman Nabi. Tapi kemudian itu menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan agama. Bahkan kalau menjelang kampanye tidak sedikit caleg atau calon bupati yang ikut nimbrung di mimbar masjid ya saat tarawih. Nah, daripada melumpuhkan orang banyak dengan konsumsi yang harus dia biayai, ya kalau sak masjid kan sudah lumayan, cukup kelutik kotak amal saja kan. Sehingga pada akhirnya kelompok-kelompok di antara kelompok-kelompok yang meneruskan dakwah salafiyah ini tampil sebagai neo hawarijism atau aliran takfiri. Makanya nanti ada salafi ilmi, ada salafi jihadi, termasuk ada salafi takfiri itu. Kalau sudah salafi takfiri ini ya sudah, itu sangat membahayakan bagi persatuan dan kesatuan umat Islam ya. Bahaya, termasuk boleh merampas hartanya dan sebagainya. Nah, memang gerakan Wahhabisme ini karena pusatnya ada di kota Mekah dan Madinah, ya sebuah kota yang dikunjungi oleh umat Islam seluruh dunia, sehingga paham-paham ini akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Di India ada Said Ahmad, di Afrika Utara ada Imam As-Sanusi, di Yaman ada Imam Ash-Shawqani, di Mesir ada Syekh Muhammad Abdul.
Tapi yang diambil misalnya oleh Syekh Muhammad Abduh itu adalah spirit purifikasinya itu, yang kemudian ya karena Abduh adalah seorang ilmuwan yang luar biasa dan dia adalah mujaddid Islam, dakwah salafiyah yang dilakukannya itu tidak semata-mata purifikasi, tapi juga mencari bentuk-bentuk yang dianggap sesuai dengan kekinian atau kebutuhan umat manusia terkait dengan ajaran-ajaran agama tadi. Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya dalam bukunya Profesor A. Mu'ti Ali itu juga sangat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran Abduh, terutama semangat merehabilitir kondisi sosial ekonomi umat yang luluh lantak, yang hancur lebur akibat penetrasi bangsa barat atau penjajahan. Dari sini kita harus bisa memahami ya dengan baik apa sih yang menjadi intisari dari gerakan Wahabisme dalam arti dakwah salafiyah tadi, bahwa purifikasi atau yang kita katakan sebagai pemurnian ajaran agama itu memang tidak bisa tidak harus dijalankan, karena kalau tidak semakin lama agama ini akan kehilangan originalitasnya. Yang kedua, kita harus berusaha bahwa agama merupakan sumber kekuatan, agama merupakan sumber kejayaan, dan itu tidak bisa tidak agama yang dipahami berdasarkan pada spirit ya, pada hal-hal yang sifatnya substansi yang tersimpan di dalamnya. Dengan demikian maka di dalam menjalankan ajaran agama ini tidak cukup semata-mata purifikasi, tapi juga dilanjutkan dengan dinamisasi. Baiklah hadirin, saya kira ini yang saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Saya ditunggu di gubernuran karena akan ada upacara tanggal 1 Juni. Aku qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.